Selama 300 tahun, agama Yahudi tidak memiliki agama sendiri, tetapi mampu bertahan hidup dan memelihara identitas etnik di tengah kebudayaan-kebudayaan asing. Secara statistika, mereka kecil karena kurang dari 0,5% penduduk di dunia. Tapi, seperti kebudayaan Barat, mirip dengan kebudayaan Yahudi. Keberadaan agama Yahudi termasuk agama besar di dunia yang diklarifikasikan dalam agama Ibrahim atau Abrahamic Religions. Sejarah Yahudi sebagai bangsa dan agama bersumber dari kitab suci Yahudi, artefak sejarah, arsip kerajaan, arkeologi. Bangsa Yahudi yang sekarang dibagi menjadi dua golongan, yaitu Yahudi Semitik dan Yahudi Askenas. Penganut agama Yahudi yakin bahwa Tuhan Maha memberi hukuman. Mereka percaya bahwa Tuhan memberikan ajaran moral, spiritual, sosial, dan lain sebagainya. Agama Yahudi percaya orang yang banyak dosa akan dihukum oleh Tuhan. Namun, Tuhan juga Maha Pemaaf dan mengasihi karena setiap manusia punya kelebihan. Ini dinamakan pemahaman rasional. Yang kedua, agama Nasrani. Sesuai sejarah yang berkembang di agama Nasrani dibawa oleh Yesus Kristus. Dia lahir di Nazaret, kurang lebih sebelum tahun keempat sebelum Masehi. Ketika berumur 27 tahun, dia mulai mengajar di Kristen dan meluas di kalangan penduduk Kristen. Kata Nasrani pada awalnya melekat pada kaum Yahudi. Pengikut Yesus baru di kemudian banyak diadopsi oleh kaum non-Yahudi. Yesus adalah Nabi Isa di dalam Alkitab. Beliau disebut anak Tuhan oleh orang Kristen. Perkembangan agama Nasrani begitu dahsyat, menguasai hampir 33% populasi di dunia. Ini membuktikan bahwa agama Nasrani telah mendunia. Selain itu, ajaran Nabi Isa banyak diubah oleh pengikut-pengikutnya. Kepercayaan akan Allah Bapa, Yesus Kristus sebagai Putra Allah adalah berasal dari huruf H, N, F yang berarti meningkat atau menolak. Yang keempat, penyembahan berhala. Pada periode Jahiliyah, penduduk Arab sudah mempercayai beberapa kepercayaan. Salah satunya yakni penyembahan berhala. Untuk meyakini adanya keberadaan Tuhan, mereka membuat patung berhala dari batu atau tanah yang dibentuk. Yang mereka percayai, patung tersebut adalah sarana untuk berhubungan dengan
Dalam prakteknya, agama Majusi banyak melakukan penyelewengan sehingga tidak mungkin dikembalikan sebagai kelompok kaum beriman. Kaum Majusi banyak diperdebatkan oleh para ulama. Pandangan pertama ulama tafsir menyebutkan bahwa kaum Majusi menyembah api, matahari, dan bulan. Pandangan kedua menyebutkan bahwa kaum Majusi merupakan agama yang posisinya di antara agama Kristen dan Yahudi. Ada pula yang menyebutkan bahwa agama Majusi ini merupakan campuran agama Persia lainnya. Selain itu, menurut fuqaha, Majusi merupakan agama sebagai sang pencipta, Wisnu sebagai sang pemelihara, dan Siwa sebagai sang pelebur. Tiga fungsi ini dianggap tertinggi karena melingkupi proses keberadaan semua hal di semesta ini. Kitab suci umat Hindu adalah Weda. Weda dipercayai diturunkan dalam waktu yang sangat lama melalui Maharsi. Weda dibagi dalam dua bagian besar, yaitu Shruti dan Smriti. Weda Shruti adalah Weda tertinggi yang diterima langsung oleh Maharsi setelah mendapatkan perpecahan spiritual. Dalam Weda Shruti terdapat 4 bagian atau catur Weda, antara lain doa pujian, Samaweda, pujian dengan penekanan syair atau lagu, mantra-mantra penyembahan, mantra-mantra magis. Sedangkan Smriti adalah kitab-kitab turunan dari Shruti. Umat Hindu beribadah di dalam sebuah bangunan yang indah yang disebut pura, yang mana dalam sehari umat Hindu melakukan 3 sembahyang, pagi, siang, sore, dan hampir setiap rumah memiliki pura sendiri. 7. Agama Buddha. Agama Buddha adalah agama terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 5.020 juta pengikut atau lebih 7% populasi di dunia yang dikenal dengan Buddhis. Agama Buddha adalah suatu agama yang berdasarkan pada ajaran yang telah berusia 2540 tahun yang berasal dari anak benua India. Ajaran ini ditemukan dan diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Setelah beliau mencapai pencerahan sempurna dan kemudian beliau dikenal dengan sebutan Sang Buddha. Sang Buddha adalah seorang pangeran yang bernama Siddhartha Gautama dari kerajaan Sakya. Beliau lahir di Lumbini pada 5063 sebelum Masehi. Pada usia 29 tahun, beliau menyadari adanya penderitaan dalam kehidupan meskipun hidup dalam kemewahan, sehingga beliau memutuskan meninggalkan kehidupan duniawinya untuk mencari jalan menuju kebahagiaan sejati. Setelah 6 tahun berjuang mempraktekkan berbagai cara, menyangkal diri secara keras dan berakhir dengan kegagalan, beliau akhirnya menemukan jalan tengah untuk mengakhiri penderitaan dan mencapai pencerahan menjadi seorang Buddha. Kitab suci agama Buddha bernama Tripitaka, artinya 3 keranjang. Kitab ini berisi pidato-pidato dan ajaran Buddha Gautama.
yang dikumpulkan oleh para muridnya setelah Buddha meninggal. Dinamakan Tripitaka karena memang kitab ini merupakan 3 himpunan pidato Buddha, masing-masing pitaka. Yang ke-8, Atis. Atis adalah istilah yang berasal dari kata Yunani Athoes yang sering digunakan untuk menunjukkan mereka yang memiliki kepercayaan yang bertentangan dengan agama atau bahkan kepercayaan yang mengakar di lingkungan mereka. Ateisme adalah sebuah pandangan filosofi yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan dewa-dewi atau penolakan terhadap teisme. Dalam pengertian yang paling luas, ia adalah ketiadaan kepercayaan pada keberadaan dewa atau Tuhan. Teisme secara luas didefinisikan sebagai kepercayaan terhadap keberadaan Tuhan atau dewa-dewi. Terakhir, yang ke-9, Islam. Makna asal dari kata Islam adalah berserah diri dan pasrah sepenuhnya kepada Allah dengan menyesatkannya dan mengikuti ajaran para rasulnya. Menurut pengertian ini, Islam merupakan agama para rasul Allah, tidak mengutus seorang rasul pun melainkan untuk menyeru kepada kaumnya, sembahlah Allah yang Maha Esa, taatlah kepadaku dengan mengikuti ajaran yang aku sampaikan kepada kalian. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun selain engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Islam secara bahasa artinya aslama, artinya taat, berserah diri. Seorang muslim hendaknya berserah diri pada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat. Tuhan dalam Islam tidak hanya Maha Agung dan Maha Kuasa, namun juga Tuhan yang personal. Menurut Al-Quran, Dia lebih dekat pada manusia daripada urat nadi manusia. Dia menjawab bagi yang membutuhkan dan memohon pertolongan jika mereka berdoa kepadanya. Di atas itu semua, Dia memandu manusia pada jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya. Islam mengajarkan bahwa Tuhan dalam konsep Islam merupakan Tuhan yang sama yang disembah oleh kelompok agama Abrahimik lainnya seperti Kristen dan Yahudi. Namun, hal ini tidak diterima secara universal oleh kalangan non-muslim. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.666 ayat. Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun. Waktunya dimulai sejak 17 Ramadan. Pada saat itu Nabi